Jen, kamu tahu nggak sih, ekosistem juga berkaitan loh sama kondisi geografi suatu tempat. Iya kah? Iya dong, sini aku jelasin. Halo guys, perkenalkan aku Angel dari 103 dan absen 21. Di sini saya akan membahas tentang geografi. Tema untuk pelajaran geografi adalah jenis tanah dengan menanyakan terkait jenis tanah. Ada berbagai jenis tanah, tetapi jenis tanah yang kita lebih sering ketahui adalah tanah humus, tanah vulkanik, tanah liat, dan lebih banyak. Karena di Desa Penglipuran subur banyak bambu terbiasanya jenis tanah asosiasi latsol merah, latsol coklat, laterit, tanah yang biasanya pH-nya 5,0 sampai 6,5. Juga, kita bisa kaitkan dengan perbedaan hutan bakau dan hutan bambu. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka sama-sama subur karena tanah yang bikin mereka subur. Karena tidak ada hutan bakau, jadi menggunakan hutan bambu yang populer di Desa Penglipuran yang memiliki nama pelindung desa. Jika kita compare hutan bakau dan hutan bambu, hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari erosi dan serangan gelombang besar. Hutan bambu dapat menahan air hujan agar menyerap ke dalam tanah. Hutan bambu di Desa Penglipuran juga merupakan kawasan resapan air. Selain hutan bakau, di Desa Penglipuran memiliki suhu yang sering bergantian dan curah hujan tiap bulan. Menanyakan apa saja yang geografis yang ada di Desa Penglipuran selain hutan bambunya. Geografis di hutan Desa Penglipuran adalah area desa ini mencapai 115 hektar dengan ketinggian 500 sampai 600 meter di atas laut, berlokasi sekitar 5 km dari kota Bangli atau 45 km dari kota Denpasar, dan temperatur bervariasi dari sejuk sampai 16 sampai 29 Celcius. Dan curah hujan biasanya rata-rata 200 mm per tahun. Permukaan tanah termaksud rendah dengan ketinggian 1 sampai 15 meter. Berapa kali kita keliling Desa Penglipuran, kita tidak dapat mewawancarai salah satu penduduk di Desa Penglipuran karena ada beberapa yang kurang tahu tentang geografis di Desa Penglipuran. Jadi kita mendapatkan tanah yang bisa diteliti dan apa yang membuat tanah itu menyuburkan hutan bambu tersebut. Sesuai dengan penelitian kita yaitu tanah apa yang digunakan supaya hutan bambu tersebut subur dan tanaman lainnya. Karena Desa Penglipuran berada di perbukitan Bukit Kintamani, di sini kita mendapatkan tanah yang mengasih basah dan subur, yaitu tanah litosol dan campuran dengan tanah regosol. Untuk mendalami materi, apakah itu tanah litosol? Tanah litosol adalah tanah yang biasanya ada di perbukitan atau pegunungan, dan salah satu tanah yang subur di Indonesia, maupun gampang dicari. Nah, lanjut ke apa itu tanah regosol. Tanah regosol jenis tanah yang berbentuk dari material hasil pelapukan batuan dan pengendapan pasir atau kerikil. Tanah ini memiliki tekstur yang kasar dan memiliki kemampuan drainase yang baik. Tanah regosol umumnya subur sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Tetapi pada umumnya tanaman bambu biasanya ditanam dengan tanah ditumbuhi pusat bambu adalah jenis tanah asosiasi latosol merah, kecoklatan, dan laterit. Tanaman bambu dapat tumbuh pada tanah yang bereaksi masam dengan pH 3,5 dan kondisi optimalnya tanah yang memiliki pH 5,0 sampai 6,5. Sekian dari geografi. Bye bye. Menarik banget ya Desa Penglipuran ini. Pastinya dong, desanya bersih, sejarahnya menarik, warganya juga ramah,
Apalagi lolo cem-cemnya yang juga gak kalah enak. Belum lagi hutan bambunya yang asri banget. Tapi tahu gak sih, selain itu Desa Penglipuran juga memiliki tradisi yang unik loh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niketo Daksmidewi Putri Udayana. Sekarang kita berada di ruang sosiologi, di mana saya akan membawakan materi dengan tema ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Yuk tonton terus videonya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju Desa Penglipuran, ayo terlebih dahulu kita mengenal ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, pernahkah kalian melihat segerombolan geng motor di jalanan? Menurut kalian hal ini meresahkan tidak ya? Tentu saja hal ini sangat meresahkan warga sekitar. Tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Tahukah kalian, timbulnya peristiwa tadi merupakan gejala sosial yang muncul di masyarakat loh. Tapi, apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Gejala sosial ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak menjadi masalah yang besar, sehingga tidak dapat merugikan individu maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Gejala sosial terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan sering muncul dalam masyarakat. Gejala sosial juga suatu hal yang terjadi karena menandakan adanya suatu permasalahan sosial. Yang membedakannya dengan fenomena sosial adalah fenomena sosial terjadi dalam sesekali pada waktu dan jangka waktu tertentu. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala dan fenomena sosial, yakni faktor kultural dan faktor struktural. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang merupakan contoh gejala sosial yang terjadi karena faktor kultural. Karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir masyarakat di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola hubungan antar individu maupun kelompok, merupakan faktor struktural, antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, kasus korupsi, kejahatan di masyarakat, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana dengan nilai dan norma yang diterapkan di masyarakat? Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Sedangkan norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok, masyarakat, dan memiliki batasan di wilayah tertentu. Nah, setelah kita mengenal ragam gejala sosial yang ada di masyarakat, mari selanjutnya kita melanjutkan perjalanan kita menuju Desa Penglipuran. Selamat menyaksikan. Hai guys, jadi kita sekarang wawancara buat tugas IPJBL. Yes, salam Saitun. Hai. Sih, kalau masalah Karang Memudun itu gimana ya Bapak ya? Tadi ya gini ya, Ya.
Jadi adiknya setelah nyampe di sini, biasanya untuk info seperti itu, lengkapnya itu dari keluarnya itu dari Bendesa Dari Adat. Bendesa Adat. Ya. Gini. Kalau Tiang sebagai warga Iya. tidak begitu tahu persis. Oke. Mungkin Jadinya sekedar gini ya, info sedikit ya. Untuk Karangmadu, yaitu yang punya istri 2 tempatnya di sana. Sampai sekarang tempat itu belum ada yang menempati sampai sekarang gitu loh. Gitu. Berarti intinya yang menikah lagi, nikah dengan kata lain ditempatkan. Tempatnya di mana nih? Karangmadu ini ke selatan, nanti ada tulisan Karangmadu. Gitu. Bicara Riki di desa kami itu dibilang di Tanggun Desa. Di Tanggun Desa. Mulukaunya. Berarti sampai sekarang belum ada yang berani melakukan. Jadinya tempat itu kosong sampai sekarang. Selain itu Bapak, selain Karangmadu yang terkenal, memang sudah terkenal, kira-kira ada nggak sih aturan-aturan desa seperti upacara adat yang mungkin unik di sini? Ya, terkait dengan Karangmadu ya. Iya. Jadinya mengenai aturan seperti itu, tapi ya yang nggak berani begini komentar banyak. Oh iya. Ya, yang warga di samping itu bukan sebagai warga ngarep, istilahnya di sini sana yang medesa, yang nanti kan warga Roban. Jadinya mengenai hal seperti itu nggak tahu persis. Mungkin sedikit ya yang berani menginfokan. Jadinya terkait dengan Karangmadu, seandainya terjadi hal seperti itu, jadinya orang itu ini kan yang dengar berita, tapi untuk yang benarnya saya juga enggak tahu kan gitu kan. Tidak boleh ke utara dari melewati perempatan. Kemudian aturan yang lainnya itu tidak ada pelayanan dari desa setempat. Nah, itu yang bisa diinfokan. Kalau Bapak nih kan juga berdagang Bapak di depan, itu kira-kira perdagangan atau perekonomian warga itu di sini merata nggak sih Pak semuanya kalau untuk soal pendapatan? Ya mengenai itu kan yang nggak tahu persis juga. Ya nggak tahu persis, tapi dari pengalaman Bapaknya aja mungkin info dari saya aja ya. Iya. Setelah adanya desa wisata seperti sekarang ini ya, kemudian pengunjung malah bertambah, jadinya adalah pendapatan. Karena pendapatan itu ada yang masuk, biarpun sedikit gitu. Ya, Sesama Bapak nih, terima kasih banyak Bapak. Nanti kekurangannya tolong dibenahi. Makasih Bapak. Dulu. Sesama. Oke guys, jadi saya Laksmi, kembali lagi ke aku Laksmi. Jadi sekarang kita udah sampai di tempat dimana tempat itu adalah tempat Karangmadu. Yang sampai sekarang emang warganya itu sangat mematuhi aturannya. Jadi Karangmadu ini sampai sekarang masih kosong. Jadi mungkin ayo kita review sedikit tempatnya. Guys, jadi sekarang kita udah di tempat dimana itu tempatnya namanya adalah Karangmadu. Kita mungkin lihat. Jadi dari interview Bapak tadi kita bisa simpulkan bahwa inilah tempat yang disebut dengan tempat orang yang melakukan Karangmadu. Nah, jadi kalau misalnya mereka menikah lagi atau memiliki istri lebih dari satu, mereka akan ditempatkan di sini. Jadi kalau semisalnya orang yang sudah melanggar peraturan ini, mereka itu tidak boleh ke arah utara dan tidak akan sama sekali mendapatkan pelayanan dari warga. Ini dia tempatnya. Ini kan. Sosial. Nah, jadi sekarang kita udah di tempat yang namanya Karangmadu, tempat di mana orang-orang yang menikah lagi di desa adat ini, nah mereka akan ditempatkan di sini. Nah, kalau orang-orang desa ini itu menyebutnya dengan Tanggun Desa.
di mana orang yang sudah masuk atau sudah melanggar peraturan itu, mereka tidak boleh melewati arah utara dan tidak boleh sampai melewati perempatan. Dan jika mereka melakukan itu, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan khusus atau pelayanan dari desa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Laksmi, ini Carla. Kita dari SMA Taman Ramadan Pasar. Ya, kamu Oke. di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Dari mana, Kak? SMA Muhammadiyah 1 Taman di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Berarti kesini untuk tugas apa emang study visit untuk gini liburan doang? Ya, sambil setengah liburan setengah tugas. Oh, setengah liburan setengah tugas juga. Oke. Kak, sebelum kesini pasti kakak udah research dulu dong di mungkin di Instagram atau enggak di Google tentang desa ini. Kan desa terbersih yang ada di sini. Mungkin gimana pendapat kakak tentang lingkungannya sekitar? Udah sesuai nggak sama yang ada di Google atau nggak di media sosial? Ya, kalau dilihat sih, iya sih udah hampir lah menurut saya sendiri ya. Soalnya kalau dilihat emang hampir gak ada sampah sih kulihat di sepanjang jalan ini. Oh, gitu ya. Oke, makasih. Mungkin dari kakaknya ada pendapat yang beda. Gerombol gini. Kalau menurut saya sih setuju sih, emang kelihatannya bersih di sini, Bersih tempatnya juga juga, ya. terus juga orangnya ramah-ramah, humble banget, bisa dibuat ngobrol-ngobrol juga. Oh, gitu. Oke, sekian mungkin itu aja, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih. Jadi halo semuanya, di sini aku sudah bersama salah satu narasumber yaitu kakak dengan kakak Andi saya, Yasa. Kakak Andi. Selamat siang sebelumnya kak. Ya. Di sini saya Laksmi. Saya ingin bertanya-tanya terkait emang adat yang sudah terkenal. Kayak di Google itu emang sudah terkenal banget yaitu Karang Madu. Itu bisa dijelasin nggak kak? Gimana konsepnya? Bisa. Kalau di sini itu nggak boleh punya istri lebih daripada satu. Kenapa? Karena dulu tuh memang konsepnya itu menghormati para wanita. Aneh dong, masa ibu dibagi? Iya. Nah, makanya di sini konsepnya nggak boleh punya istri lebih daripada satu. Nanti dia akan dikucilkan secara agama. Nggak boleh ke pura, nggak boleh ke Madya Manalo, apalagi ke Utama Manalo. Dia harus tetap yang paling bawah di Nista Manalo, ada tempatnya gitu. Nah, untuk sosial dan sebagainya, malah kami buat rumah bagi siapa yang berani poligami, tapi secara agamaan itu dikucilkan gitu. Oh, dikucilkan. Ya. Itu selama berapa lama kalau dikucilkan? Seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Oke. Berarti dia tidak boleh keluar dari desa ini atau bagaimana kak? Dia nggak boleh ke utara dari tempat Karang Madunya. Oh, berarti intinya jangankan keluar dari utara pun tidak boleh gitu ya? Kak? Ya, ke selatan aja sampai kuburan gitulah. Oh, ke Tempatnya selatan kan sampai Nista. Memang harus di Nista Manalo, nggak boleh ke Madya gitu. Oh, gitu ya kak ya. Ya. Berarti untuk sampai sekarang kira-kira udah ada nggak yang? Nggak ada yang berani. Belum ada yang berani ya kak? Ya. Gitu. Kalau soal untuk pengabenan itu masih sama nggak kak? Kayak desa-desa di luar. Kan kalau di Bali kan emang dibakar. Kubur itu seperti biasa Bantennya. Kalau di sini tuh ada yang berbeda nggak kak? Ada atau Pastinya berbeda. berbeda. Desa setiap desa di Bali pada umumnya pasti berbeda. Karena budaya mengikuti tempatnya dan mengikuti waktunya. Kalau di sini itu kan Bali Age atau Bali mulu zaman dulu gitulah. Nggak ngikuti pengabenan dan sebagainya, pakai bade. Kalau di sini itu istilahnya pakai bante, nantinya terbuat dari ambangan dan sebagainya gitu. Nggak ada acara pembakaran di sini. Iya. Oh, berarti di sini tuh masih melestarikan emang yang diturunkan dari dulu ya kak? Ya. Oke. Mungkin kalau untuk tata tertib emang kesadaran sendiri aja ya kak ya soal tata tertib. Untuk tata tertib biasanya kami diajarkan setiap hari itu kesadarannya gitu. Kesadaran. Ya, contohnya etika malunya gitulah. Oh iya. Ketika ada buang sampah, sekiranya orang gila gitulah. Oh iya iya. Gitu aja. Oke. Terima kasih banyak ya kak ya sebelumnya. Sama-sama. Pamit kak. Makasih kak. Ya, jadi sekarang saya udah bersama salah satu desa ini. Masuk. Atas nama siapa Bapak? Inilah Susanta. Bapak Ineng Susanta. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya ingin bertanya terkait kira-kira ada nggak sih aturan-aturan yang harus ditepati para wisatawan kalau misalnya datang ke desa ini? Ada banyak aturannya. Mungkin Ya,
yaitu harus mengikuti tata tertib yang berlaku di desa kami. Ya, istilahnya kalau misalnya mereka mau berkunjung ke pura harus memakai kemban sesuai dengan adat Bali. Kalau berhalangan, istilahnya ada yang perempuan misalnya ada yang istilahnya datang bulan, harus tidak bisa juga tidak bisa memasuki areal pura. Ya. Ada istilahnya ada yang apa namanya? Mereka yang lagi cundaku ada halangan, sebel itu negara Bali juga nggak bisa ke pura. Ya, bisa ke pura. Ya. Kalau masalah di istilah jalan-jalan di sekitar desa ini bisa. Bisa, berarti bisa aja kalau Bisa. lagi cinta ke jalan-jalan. Bisa. Kecuali ke tempat cuci tidak boleh. Ya. Kalau misalnya yang unik-unik kok Pak soal ngaben atau gimana itu masih tetap sama kayak desa-desa lain atau ada yang unik di sini? Nah, kalau ngaben di sini istilahnya di sini ngeplugin, namanya ngeplugin. Ya, di sini istilahnya kalau ngaben itu dipakai simbol pakai apa pada ilalang namanya, simbol dibuat dari mereka seperti orang tapi bahannya dari pada ilalang itu adanya. Ya, ndak istilahnya di sini namanya biotanam, ndak dibakar, ditanam. Ya, ditanam lagi. Ditanam dan dibuatkan itu simbol seperti orang-orang, tapi kalau ditanam lagi. Oh, ditanam juga. Ya, seperti mereka sebelumnya itu istilahnya orang-orang dulu dibikin, lalu diplas-plas orangnya itu, baru istilahnya kita ngedetin atau nununan orang yang sudah meninggal itu supaya dia istilahnya asal bersemayam di orang-orang itu. Itu tujuannya. Jadi itu aja yang Bapak ini. Ya, itu. Terima kasih Bapak. Ya, juga istilahnya di sini kalau itu pakai sapinya sapi dipotong sapi hidup, bukannya sapi lembu-lembunan. Pakai sapi ini. Sapi hidup itu. Ya, dipotong sembelih itu pakai bahan upacaranya. Bahan upacara. Di waktu ngapen. Ya, untuk upacara istilahnya untuk buat banten namanya itu pakai sapi. Oh, itu pakai sapi yang masih. Dagingnya sapi ya dipotong. Itu sembelih itu pakai dagingnya itu dibikin bahan upacara untuk waktu ngapen itu. Jadi itu. Ya. Terima kasih Bapak semuanya. Maaf ini waktunya. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, selamat siang Bapak. Pertama, saya sudah dapat satu tour guide ya di sini yang emang sering ke Desa Penglipuran. Atas nama siapa Pak? Bapak Nengah Arnaya. Bapak Nengah Arnaya. Nah Bapak, sekarang saya tuh di sini mau menanyakan soal kan Bapak udah biasa ngajak wisatawan ke sini. Kira-kira ada nggak sih aturan-aturan yang harus ditepati kalau misalnya berkunjung ke sini? Ya, ada yang pertama bagi wisatawan domestik kan sering saya bawa rombongan domestik yang lagi halangan, khusus wanita lagi halangan, kotor kain itu memang dilarang untuk memasuki kawasan suci yang ada di kawasan pura yang di Penglipuran ini. Itu yang pertama, itu yang paling mendasar. Itu yang paling untuk menjaga kesucian mandala yang ada di daerah sini. Jadi yang aturan yang paling spesifik. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Yang penting mematuhi aturan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Paling dalam hal berpakaian, berpakaian biar rapi. Kan kita memasuki wisata Penglipuran, desa wisata terbersih soalnya. Iya. Apalagi ada? Mungkin selalu dijaga kalau bawa sampah gitu ya Pak ya. Selalu buang sampah. Wisata terbersih jelas. Sebelum masuk wisata, sebelum masuk kawasan wisata diinfo dulu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tolong patuhi aturan yang ada. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Nah, setelah kita berjalan-jalan dari Desa Penglipuran tadi, mari kita bahas satu persatu kesimpulan yang kita dapat dari video tadi. Desa wisata Penglipuran di Bali memiliki sebuah hukum adat yang masih dipertahankan hingga kini yang disebut dengan sistem Karang Memadu. Karang Memadu sendiri adalah lokasi yang khusus di Desa Penglipuran yang diperuntukkan kepada mereka yang memiliki istri lebih dari satu atau kepada mereka yang berpoligami. Warga yang melanggar peraturan poligami ini akan dikucilkan di Karang Memadu. Tidak hanya itu, mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti seluruh upacara adat yang ada di desa dan tidak diperbolehkan untuk memasuki pura manapun, serta mereka tidak boleh melintasi perbatasan yang ada di perempatan desa di bagian utara.
Nah, untuk karang memadu ini dapat kita kategorikan sebagai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, terdapat pula aturan untuk memasuki pura di desa Penglipuran dan terdapat tradisi pengabenan yang sering kita sebut dengan tradisi ngeplugin. Nah, untuk fenomena serta gejala sosial yang terjadi di desa tersebut dapat kita lihat melalui peristiwa yang terjadi tahun 2019 silam. Desa wisata itu sempat tutup untuk wisatawan hampir 7 bulan lamanya karena pandemi COVID-19. Namun desa itu kembali dibuka untuk wisatawan sejak Oktober 2020 dengan segala ketentuan protokol kesehatan. Mayoritas warga desa Penglipuran mengandalkan wisatawan untuk menjual kerajinan mereka. Misalnya membuka usaha kuliner, lukisan khas Bali, kerajinan bambu, dan cenderamata khas Bali. Namun, sejak pandemi COVID-19, pemasukan dalam ekonomi kreatif warga desa Penglipuran menurun karena biasanya ramai turis asing yang membeli cenderamata di sini. Serta dapat kita lihat dari masyarakat dan para wisatawan yang turut melestarikan kebersihan desa Penglipuran dengan menaati peraturan yang tersedia di atas. Jadi, apa sih dampak dari materi di atas untuk gaya hidup berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di desa Penglipuran? Nah, dari beberapa fenomena yang kita dapatkan dari desa Penglipuran tadi, hal ini sangat berguna bagi generasi yang akan datang di desa tersebut. Hal ini sudah terbukti dari masyarakat dan wisatawan yang hingga kini turut mengikuti aturan yang membuat desa tersebut tetap bersih dan masyarakat yang melestarikan sistem karang memadu, yang membuat warga Penglipuran tidak diperbolehkan untuk berpoligami dan diharuskan menerapkan hidup bermonogami, yakni hanya boleh memiliki seorang istri dengan tujuan menghormati wanita dan ibu yang ada di desa tersebut. Dan hebatnya hingga kini tidak ada warga dari desa tersebut yang berani melanggar sistem karang memadu. Nah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Guys, kan Penglipuran ini desa wisata, pasti banyak dong transaksi jual beli yang dilakukan di sini. Kira-kira ada lembaganya nggak ya? Iya kan? Tentunya ada dong. Sini, aku jelasin. Hai semua, jadi sekarang aku sama Laksmi mau nyari tempat yang benar-benar sepi biar kita bisa wawancara. Stay tuned, bye! Hai semuanya, sekarang Kara sudah ada di tempat ibu siapa bahasa? Kade. Ibu Kade. Jadi di sini Kara mau wawancarain tentang perekonomian yang ada di Penglipuran ini ya Ibu. Biasanya apa sih mata pencaharian sebagian besar penduduk di Penglipuran ini Ibu? Untuk saat ini apa sekarang? Untuk apa dulu? Untuk saat ini. Kalau untuk saat ini kebanyakan sih pedagang. Pedagang. Sama bertani juga. Kalau boleh tahu pedagangnya itu biasanya jualan apa aja sih Bu? Kalau di sini kita jualan, kalau kayak di sini ada biasanya ada minuman kasih, lolos kencem sama klepon dari ketela ungu, jual kopi juga, terus souvenir yang lainnya misalnya kayak kain-kain Bali, baju Bali. Oh gitu. Kalau Ibu sendiri di sini jualan apa aja? Saya jualnya lolos kencem sama pakaian khas Bali, udeng, songket Bali gitu. Pendapatan yang diperoleh di sini sudah merata? Atau mungkin ada yang jauh banget? Sudah, untuk saat ini sudah. Sudah ya Ibu? Iya. Biasanya di sini orang-orang belanja pakai cash, QRIS atau transfer Ibu? Macam-macam, cash, tapi kebanyakan sih cash. Kebanyakan cash ya Iya. Bu? Bu sempat nggak sehari itu nggak dapat kayak ada pengunjung yang datang ke sini? Belanja dulu iya. Sempat. Iya, sempat kok. Sempat ya Ibu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama.
semuanya, sekarang Kara sudah bertemu dengan Bapak siapa? Beli dengan Arnaya. Bapak ini adalah Ya, tour guide. terkait. Nggih, kan Bapak ini udah sering ke Penglipuran. Gimana sih wisatawan ke sini? Apakah sekarang ramai atau bagaimana? Jadi semenjak perkembangan pandemi di era pandemi sampai sekarang setelah pandemi, ya syukurlah kita wisata sudah mulai bergerak. Jadi saripatinya perekonomian masyarakat di desa wisata Penglipuran secara makro sudah mengalami peningkatan dalam hal kunjungan sehingga mampu mengupgrade perekonomian masyarakat yang ada di desa wisata Penglipuran. Biasanya kan Bapak sering kunjung-kunjung ke tempat-tempat pedagang-pedagang. Gimana sekarang melihatnya? Apakah mereka sempat terjadi drastis turun banget? Ya, waktu pandemi jelas. Nah, setelah adanya masa endemi, Ya. jadi masyarakat di sini sudah mulai bisa kembali normal, rotasi ekonomi sudah berjalan. Oke, makasih Bapak Ya, gitu sudah aja. meluangkan waktunya. Terus semuanya, sekarang Carla sedang ada di tempat tiket ya Kakak, benar? Ya, betul. Boleh dikenalin dulu Kakak dengan siapa? Saya dengan Diasa pas tiketing. Bisa dipanggil siapa mungkin Kak? Andi. Andi. Ya. Biasanya di sini mata pencarian sebagian besar penduduk di Penglipuran ini apa sih Kak? Untuk penduduknya kebanyakan itu rutinitas petani. Petani, Ya, kalau ibu rumah tangga biasanya pedagang. pedagang. Ya. Sebagian besar Sebagian besar ya petani. petani gitu. Ya. Kalau pendapatan desa baru dari pariwisata. Biasanya pembayaran tiket masuk ini orang-orang sebagian besar pakai cash, QRIS, transfer atau apa Kak? Nah, offline online ada. Contohnya QRIS itu kan online, untuk cash offline itu. Kalau lebih sebagian besar wisatawan-wisatawan kesini pakai apa? Sebagian besar biasanya cash. Cash. Tetap aja cash. Di sini apakah ada kerjasama dengan koperasi mungkin seperti LPD atau apa? Ada. Kami banyak menjalani hubungan partner. Contohnya tuh Pelindo, MKP gitu. Untuk subsidi tiket, mesin lain sebagainya. Semuanya perlu kerjasama. Perlu Gitu. kerjasama ya. Kak, di sini sempat nggak sih sehari tidak ada pengunjung yang datang mungkin Kak? Pastinya, karena di Bali ada nyepi. Oh iya. Pastinya ya Mas, ya Kak ya. Ya. Oke, gitu aja ya dari saya. Makasih ya Kak. Ya. Halo semuanya, sekarang Kak ada di salah satu penjual rumah penduduk Wayan Polis. di Wayan Polis. Ya. Nah di sini mata pencarian sebagian penduduk di daerah ini apa gitu? Di sini penduduknya sebagian besar petani. Petani. Tapi selain itu buruh juga ada, pegawai negeri juga banyak. Iya. Biasanya pendapatan yang diperoleh sama masyarakat ini sudah merata atau belum? Dapatnya Iya. belum sih merata, persisnya belum. Tapi Belum. ada lah, masih merasa kekurangan ya. Itu tetap ada. Pak ada jualan juga ya Pak ya? Iya. Nah biasanya orang yang belanja di Bapak itu pembayarannya pakai QRIS, cash atau transfer Bapak? Pakai kris juga boleh, cash juga boleh, tergantung pembelinya ya. Kalau Iya. sebagian besar? Sebagian besar cash. Cash. Iya. Oke. Di sini Bapak ada kerjasama sama koperasi mungkin? Koperasi ya, betul LPD. Sekarang di sini kan ada LPD. Kerjasama dengan LPD? Iya, kebanyakan ya. Bapak di sini sempat nggak dalam satu hari tidak mendapatkan pendapatan mungkin? Itu dapat. Itu kan kalau pendapatannya itu tergantung pengunjungnya. Kalau pengunjungnya apa namanya agak kurang ya pendapatnya pasti berkurang. Ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih ya Bapak. Iya, makasih ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam mempromosikan gaya hidup berkelanjutan melalui regulasi dan kebijakan terkait dengan praktik keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini termasuk memastikan bahwa institusi keuangan mendorong investasi yang berkelanjutan, mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara berkelanjutan. Dengan demikianlah, OJK berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang mendatang. Sekian sajalah yang bisa saya sampaikan tentang materi ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Ya. Ternyata desa Panglipuran bagus juga ya. Iya kan, memang aku udah bilang paling bener deh kita ke Panglipuran. Tapi banyak yang bisa kita lihat tuh, kayak banyak pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi tempatnya bagus banget. Bagus kan? Cuman emang agak panas sih. Masa sih dingin gitu? Masa? Aku keringetan loh. Mana ada? Ya dah. Ya. Ayo makan. Ya makan. Lapar guys. Seru banget ya desa Panglipuran ini. Bener banget, akhirnya kita tiba di akhir video ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan apabila ada salah kata atau hal lain yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.